Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita akan mempelajari tentang materi program linier. Di dalam materi nanti, anak-anakku akan diperhatikan tentang bagaimana suatu persoalan linier itu diselesaikan dengan menggunakan suatu rumusan matematika. Rumusan matematikanya yang akan digunakan adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. Untuk pengertian dari program linier yaitu suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum itu terdiri dari dua bagian, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan dengan program linier yaitu kita akan menerjemahkan soal ceritanya atau permasalahan liniernya ke dalam bahasa matematika yang dinamakan dengan model matematika. Model matematikanya itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama yaitu bagian kendala yang berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bagian yang kedua yaitu fungsi objektif atau fungsi sasaran yang digunakan untuk menentukan nilai optimumnya, nilai maksimum atau nilai minimumnya. Bentuknya f x, y sama dengan ax plus by. Untuk mencari nilai optimumnya, nilai maksimum atau nilai minimumnya, nanti kita akan mencari titik-titik sudut atau titik pojok yang berada pada daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Di sini ada satu persoalan tentang seorang pedagang yang akan membeli sepatu yang akan dijual lagi. Pedagang tersebut merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan sepatu pria. Harga belinya untuk sepatu pria itu 20.000, sepatu wanita sepasangnya 30.000. Pedagang tersebut mempunyai modal Rp2.400.000. Dia ingin keuntungan untuk sepatu prianya Rp4.000 per pasang. Terus untuk yang sepatu wanita 5.000 per pasangnya. Permasalahannya, seumpama nanti sepatunya yang dibeli itu laku semua, jadi terjual semuanya, kira-kira berapa keuntungan yang akan diperoleh. Untuk mengetahui perakiraan keuntungan maksimum yang akan diperoleh, maka kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan rumusan matematika. Dalam hal ini adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dengan langkah-langkahnya, yang pertama kita buat pemisalan dulu. Misalkan X itu banyaknya sepatu pria, sedang Y banyaknya sepatu wanita. Dari masalah soal cerita ini nanti kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk model matematika menjadi di sini tertulis pedagangnya sepatu pria dan wanitanya yang akan dibeli tidak lebih dari 100 pasang. Maka kita bisa menuliskan dalam bentuk
bahasa matematikanya, yaitu dengan bentuk seperti berikut. X tambah Z kurang dari sama dengan 100. Jadi tidak lebih, nah ini lambangnya adalah kurang dari sama dengan. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Terus harga beli sepasang sepatu pria 20.000, sepasang sepatu wanita 30.000. Terus modalnya, uang yang dimilikinya yaitu Rp2.400.000. Bisa kita tuliskan bentuk matematikanya 20.000 X ditambah 30.000 Z kurang dari sama dengan Rp2.400.000. Di sini, jadi uang yang akan dibelanjakan tidak boleh melebihi dari modalnya. Atau terus disederhanakan menjadi dengan dicoret nolnya ini ada 4 nol dicoret, sini coret 4, ini nolnya di juga 4, akhirnya diperoleh 2x ditambah 3z kurang dari sama dengan 240 rupiah. 2x tambah 3z kurang dari sama dengan 240. Di sini x dan z itu menunjukkan banyaknya jumlah sepatu pria dan wanita, maka nilainya harus lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Terus di sini keuntungannya untuk sepatu pria 4.000, sepatu wanita 5.000, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk fungsi sasaran atau fungsi tujuan yang akan kita gunakan untuk mencari nilai maksimumnya nanti, yaitu f e, y sama dengan 4.000 x ditambah 5.000 y. Nah, ini bentuk sistem pertidaksamaan dua variabelnya ini. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel ini. X tambah Y kurang dari sama dengan 100, 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 240, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Kita akan mencari DHP-nya. Jadi kita akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan dua variabel tersebut. Langkah pertamanya kita akan menggambarkan garis dari X tambah Y sama dengan 100. Jadi ini tadi untuk pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 100, penyelesaiannya kita harus membuat garis dulu. X tambah Y sama dengan 100. Jadi pertidaksamaannya diganti dengan sama dengan dulu. Lalu kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita cari titik potong dengan sumbu Z-nya dulu. Yaitu ketika nilai X-nya sama dengan 0. Jadi ketika memotong sumbu Y, nilai X-nya 0, maka nilai Z-nya adalah 100. Ini titik potong dengan sumbu Y-nya 0,100. Terus kita cari titik potong dengan sumbu X-nya, yaitu ketika memotong sumbu X, nilai Z-nya 0, maka nilai X-nya 100. Jadi 100 titik potong dengan sumbu X-nya 100,0. Nah, ini di sini garisnya ini. Nah, ini 0,100, di sini 100,0. Ini garis X tambah Y sama dengan 100 ini. Nah, dilihat sekarang setelah kita sudah menggambar garisnya, sekarang kita lihat pertidaksamanya. Pertidaksamanya X tambah Y kurang dari 100. Perhatikan lambang pertidaksamanya. Di sini lambang pertidaksamanya adalah kurang dari sama dengan. Maka penyelesaiannya berada di sebelah kiri. Jadi penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Nah, ini. Berhubung penyelesaian ada di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanannya yang diarsip.
Terus untuk pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 240. Kita buat dulu garisnya. Kita gambar dulu garisnya. Garis 2X tambah 3Y sama dengan 240. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Diperoleh perpotongan dengan sumbu X 0,80. Perpotongan dengan sumbu Y 0,80. Perpotongan dengan sumbu X 120,0. Di sini ini 120,0, ini 0,80. Kita hubungkan ini akhirnya diperoleh garis 2X tambah 3Y sama dengan 240. Terus untuk penyelesaian dari pertidaksamanya 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 240, kita lihat lambang pertidaksamanya. Di sini lambang pertidaksamanya adalah kurang dari. Maka penyelesaiannya berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri dari garis ini. Nah, maka yang dihasil yang sebelah kanannya. Terus untuk X lebih dari sama dengan 0, maka ini garisnya X sama dengan 0-nya itu berimpit dengan sumbu Y ini. Y. Jadi untuk X lebih dari sama dengan 0, penyelesaiannya ada di sebelah kanannya, makanya dihasil di sebelah kiri. Untuk pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 0, kita buat dulu garisnya Y sama dengan 0, yaitu berimpit dengan sumbu X. Nah, maka penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan 0 itu berada di atas garis sumbu X. Maka yang dihasil yang di bawah garis sumbu X-nya. Nah, setelah kita menyelesaikan dari, akhirnya diperoleh bahwa daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel ini, yaitu DHP-nya adalah yang bersih, yang tidak ada arsirannya. Setelah diperoleh daerah DHP-nya, sekarang kita lihat, kita perhatikan titik pojok dari DHP ini. Di sini diperoleh ada 4 titik sudut atau titik pojoknya, yaitu di sini titik 0,0, di sini titik A, ini pojok titik B, pojok sini titik C, pojok sini titik D. Nah, ini setelah kita setelah itu titik pojoknya ini kita tuliskan di sini. Kita buat tabel ini untuk mencari nilai optimumnya, yaitu titik pojoknya A koordinatnya 0,0, B titik koordinatnya 100,0, titik D 0,80. Nah, untuk titik C ini adalah perpotongan antara garis X tambah Y sama dengan 100 dan garis 2X tambah 3Y sama dengan 240. Kita cari dengan menggunakan eliminasi, ya, kita menggunakan metode eliminasi. Berhubung di sini koefisien dari variabel Y-nya belum sama, kita samakan. Yang kita samakan adalah koefisien dari variabel Y-nya. Dengan cara kedua, garisnya kita kalikan dengan 3. Ini jadi 3 tambah 3Y sama dengan 300. Yang ini tetap, 2 tambah 3Y sama dengan 240 dikurangi, diperoleh nilai X-nya 60, nilai Y-nya 40. Jadi di sini nilainya 60,40. Terus di sini. Setelah kita mengetahui koordinat dari titik-titik pojoknya, lalu kita substitusikan ke fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya, yaitu fxy sama dengan 4000x ditambah 5000y. Untuk titik A nilai fungsi sasarannya 0. Untuk titik B 100,0, maka diperoleh nilai fungsi sasarannya 400.000. Untuk titik C di sini jadi nilai 60 X 60 6 dan Y-nya 40, kita substitusikan ke fungsi sasarannya, diperoleh nilai
440.000. Untuk titik do 0,80 diperoleh nilai 400.000. Nah, setelah kita hitung nilai optimum pada titik pojoknya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pendapatan maksimum yang bisa diperoleh oleh pedagang tersebut di sini yang terbanyak ini adalah 440.000. Jadi yang kita pakai adalah nilai yang paling besar. Karena yang dicari tadi adalah pendapatan maksimum. Jadi yang kita pilih ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa banyak sepatu pria yang harus dibeli 60 pasang, sepatu wanita 40 pasang. Maka kalau membeli seperti itu, maka akan diperoleh keuntungannya maksimum yaitu sebesar Rp440.000. Setelah pembahasan tadi, maka kita bisa menyarankan kepada pedagang tersebut untuk membeli sepatunya 60 pasang, sepatu wanitanya 40 pasang agar nanti pendapatannya bisa banyak atau untungnya banyak. Contoh untuk permasalahan yang lainnya. Di sini ada seorang anak yang harus dikasih 2 jenis tablet tiap hari. Tablet pertama mengandung 2 unit vitamin A, 2 unit vitamin B, sedangkan tablet kedua mengandung 3 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak itu memerlukan paling sedikit 12 unit vitamin A dan 8 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama Rp500 per butir, tablet kedua Rp1.000 per butir, maka pengeluaran minimum banyak tablet pertama yang harus dibeli adalah ini satu persoalan linearnya berupa soal cerita. Jadi nanti ini akan kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Langkah pertama kita buat pemisalan. X itu banyaknya tablet jenis pertama yang akan dibeli, yang Z banyak tablet jenis kedua yang akan dibeli. Dan dalam menerjemahkan ke dalam bahasa matematika bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti berikut. Vitamin A pada tabel 1 untuk vitamin A ini ada 2. 1 mengandung vitamin A-nya 2. Tabel mengandung vitamin B-nya 2. Mengandung vitamin A-nya 3, mengandung vitamin B-nya 1. Terus persediaannya perharinya itu harus mengonsumsi vitamin A minimal paling sedikit 12. Vitamin B minimal yang harus dikonsumsi 8. Nah, dari sini kita bisa menyusun model matematikanya seperti berikut. Nah, ini tadi tabel 1 X, misalkan X, tabel 2 misalkan dengan Z, akan menjadi 2X tambah Z kurang lebih dari, di sini lebih dari. Jadi paling sedikit 12, jadi boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi lambangnya lebih dari sama dengan. Yang kedua, 2X untuk vitamin B-nya, 2X tambah Z lebih dari sama dengan 8. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk pengeluarannya, untuk tablet tablet 1, ini tablet 1 harganya 500, tablet 2 harganya 1000. Jadi fungsi sasarannya fxy sama dengan 5000x 1000z. Ini harga tablet 1, ini harga tablet 2. Nah, setelah diperoleh ini model matematikanya, sekarang kita
cari penyelesaiannya di dalam grafik koordinat kartesius. Yang pertama garis 2 yang pertama kita cari penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 12. Ini kita buat garisnya dulu. 2 tambah 3y sama dengan 12. Kita buat garis. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Diperoleh untuk titik potong dengan sumbu X. Nah, ini 6,0. Titik potong dengan sumbu Y-nya 0,4. Garisnya G di sini G ini. 0,4, 6,0 di sini. Nah, ini dihubungkan. Nah, di sini. Untuk penyelesaiannya dilihat ini lambangnya lebih dari, maka penyelesaiannya ada di sebelah kanannya. Nah, maka yang dihasil yang di sebelah kiri. Terus untuk pertidaksamaan 2 tambah Y lebih dari sama dengan 8, kita buat dulu garis 2 tambah Y sama dengan 8. Kita cari titik potong di sumbu X dan sumbu Y-nya, diperoleh titik potong dengan sumbu X-nya 4,0, titik potong dengan sumbu Y-nya 0,8. Sini 0,8, 4,0 kita hubungkan, sini diperoleh garis ini. Kita lihat lambang pertidaksamaannya lebih dari, maka penyelesaiannya ada di sebelah kanan garisnya. Garis. Nah, maka yang ada di sebelah kiri. X lebih dari sama dengan 0. Nah, ini garis X sama dengan 0. Ini berimbit dengan sumbu Y. Maka penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0 berada di sebelah kanan. Maka yang ada di sebelah kiri. Y lebih dari sama dengan 0. Maka garis Y sama dengan 0-nya berimbit dengan sumbu X. Maka penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan 0 berada di atas. Maka yang dihasil di bawah. Terus kita lihat daerah yang bersih yang tidak ada arsirannya letaknya di sini. Nah, setelah diperoleh DHP, lalu kita cari titik pojoknya. Di sini ada 3 titik pojok di sini. Titik A, titik B, titik C. Titik A-nya 0,8, titik C-nya 6,0. Terus untuk titik B-nya, nah ini perpotongan dari garis G dan garis A. Kita cari dengan menggunakan eliminasi. Dengan eliminasi 2x tambah 3y sama dengan 12, 2x tambah y sama dengan 8. Di sini koefisien dari variabelnya sudah sama, kita tinggal mengurangi, akhirnya diperoleh nilai y-nya sama dengan 2. Terus kita substitusikan nilai y-nya ke salah satu persamaan ini. Di sini diambil 2 tambah y sama dengan 8. Akhirnya diperoleh nilai x-nya 3. Di koordinat titik B-nya 3,2. Di sini setelah itu kita titik pojok-pojok tadi, ketiga titik pojok tadi ini titik A, titik C, titik B, kita substitusikan ke fungsi sasarannya yaitu fx y, sama dengan 500x ditambah 1000y. Titik A-nya 0,8. Untuk titik A nilai fungsi sasarannya 8000. Untuk titik B 3,2 diperoleh nilai sasarannya 3500. Untuk titik C diperoleh nilai 3000. Di sini setelah kita titik pojok kita masukkan ke fungsi sasarannya diperoleh, maka kita lihat berhubung yang tadi yang dicari itu pengeluaran minimum, maka ini yang dipilih nilai yang paling kecil. Jadi maka kita bisa memberi saran bahwa untuk pengeluaran untuk pembelian tablet A maupun tablet B-nya, tablet pertama, tablet kedua, maka disarankan agar pengeluarannya paling minimum, maka disarankan untuk hanya membeli tablet yang pertama, di mana nanti tetap kebutuhan vitamin A, vitaminnya tetap terjaga dengan baik, tapi pengeluarannya bisa seminimal mungkin.
Anak-anakku, demikianlah penjelasan dari materi program linearnya. Saya akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.